KPK babak belur diterpa masalah, Firly Bahuri mesti harus mundur. Kasus ini harus sampai ke pengadilan agar supaya masyarakat bisa lihat fakta sebenarnya terjadi. Jadi jangan kasus ini cuma ribut sampai beberapa hari, beberapa bulan, habis itu dia tenggelam dan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kalau itu terjadi, maka saya yakin berikutnya akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran pidana maupun dugaan-dugaan pelanggaran etik. Jadi ini menjadi taruhan, kasus pemerasan kali ini menjadi taruhan besar. Karena kalau ini tidak diberikan sanksi, ini tidak ditindaklanjuti dan diteruskan ke pengadilan sebagai sebuah kasus tindak pidana, maka ini akan membuat KPK hancur lebur. Diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Proses di Polda silahkan kami hargai dan hormati karena itu proses penegakan hukum sepanjang sesuai dengan prosedur dan kewenangannya kan gitu ya. Proses Dewan Pengawas KPK juga sedang berjalan. Silakan semuanya berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang pasti di KPK sendiri kami juga selesaikan proses penyidikannya. Gitu ya. Apakah benar Komisi Pemberantasan Korupsi sedang tidak sehat saat ini? Pertanyaan itu tentunya membuat kita harus mencari benang merahnya. Bagaimana tidak, isu Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan dari dalam kini senter terdengar. Bahkan akhir-akhir ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri digoyang. Gerakan ini justru datang daripada pendahulunya. Firly Bahuri diduga berulang kali melanggar etik. Bahkan isu bahwa Firly Bahuri telah membocorkan dokumen rahasia ke pihak berperkara. Tak hanya tinggal diam, sejumlah mantan pimpinan yaitu Dewan Penasehat hingga mantan penyidik KPK berbondong-bondong mendatangi Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023. Kedatangan mereka tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka yang datang antara lain yaitu mantan Ketua KPK periode 2019 Abraham Samad dan Ketua KPK periode 2015 Saud Situmorang. Selain itu, terlihat juga ex-wakil Ketua KPK periode 2019 Bambang Wijojanto, kemudian mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahuha dan Budi Santoso, eksekutif penyidik KPK Novel Baswedan, dan sejumlah pegawai KPK yang dipecat. Dalam sejarah KPK tercatat bahwa KPK juga pernah dilemahkan oleh pihak luar seperti kasus Cicak dan versus Buaya hingga revisi Undang-Undang KPK. Saat ini KPK justru dilemahkan dari dalam alias penyebabnya justru datang dari nahkoda Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri. Dokumen yang diduga dibocorkan Firly bukanlah surat perintah penyelidikan, melainkan berkas hasil penyelidikan maupun penyidikan. Dokumen itu memuat semua persoalan dugaan korupsi yang sedang diusut dan bersifat substansial. Selain itu, dokumen itu juga memuat strategi penindakan dugaan korupsi yang dimaksud. Informasi bocornya dokumen KPK berawal dari tim penindakan KPK menemukan dokumen mirip hasil penyidikan ketika menggeledah kantor Kementerian SDM, tepatnya di kantor Kepala Biro Hukum. Walaupun juru bicara penindakan dalam kelembagaan KPK yaitu Ali Fikri membantah bahwa dokumen tersebut dibocorkan oleh pimpinan KPK. Namun di bawah kepemimpinan Firly Bahuri untuk pertama kalinya dokumen rahasia itu bocor ke pihak lain. Penindakan lanjut temuan tersebut yaitu Brigjen Indra Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pembocoran dokumen. Bahuri juga kembali membuat kebijakan yang memicu kontroversi yang memicu polemik. Tercatat dalam beberapa hari terakhir, publik diperlihatkan polemik pemecatan Indra Priantoro dan institusi anti rasuah tersebut. Padahal Kapolri pemerintahan Endar untuk tetap berada di KPK, lantas mengapa Firly memecat Endar Priantoro? Besar harapan rakyat agar KPK yang independen bisa menjaga marwahnya dengan terus melakukan tugasnya. Sederet persoalan di atas menandakan bahwa Firly Bahuri semestinya memundurkan diri dari lembaga anti korupsi yang saat ini di bawah kendalinya, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi telah babak belur diterpa masalah.